Eh, Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channel kita Budak Rantau. Oke, kali ini Budak Rantau mau bikin video eh, cara bikin pelampung buat mancing ya. Ya kalau di Sumatera, kalau saya masih di Sumatera ya, di Bengkulu, saya paling sering mancing ikan palau, terus ikan sebedak, wader atau yang namanya bahasa Jawanya itu ikan wader, terus juga ikan nila, ikan mas. Nah di situ kebanyakan kan mereka bikin pelampungnya itu sendiri. Pelampung itu ya tahu ya seperti kayak gini ini. Jadi sejenis styrofoam tapi lebih keras. Ini tujuannya kalau di tempat mancing bisa terapung, menandakan bahwa umpan yang kita pancing itu akan dimakan ikan. Apabila dia tenggelam berarti umpan kita dimakan ikan. Nah sekarang saya akan bikin caranya manual dari pelampung seperti ini yang bentuknya kotak sampai menjadi seperti ini nanti ya. Nah cara yang pertama kalian harus punya dulu ya pelampungnya ini atau gabus ya, kalau bahasa ininya gabus gitu. Gabus ini bisa kita dapatkan di ya, tempat sampah. Biasanya sih gabus ini selalu ada ketika kita beli elektronik. Nah di tempat boxnya itu ataupun kotaknya itu pasti ada gabusnya. Tujuannya buat tempat agar elektroniknya tidak goyang. Nah jadi kamu bisa dapatkan itu di sana. Itu jadi setelah gabus, terus yang kamu dua kamu harus punya ini karter. Kalau nggak karter kamu bisa juga buat silet, kalau nggak ya pisau. Tapi pisau biasanya nggak tajam kan, jadi kalian harus punya alat yang sangat tajam. Kalau tidak tajam nanti hasilnya akan jelek gitu ya, buruk, dia tidak halus. Nah terus yang kedua, metode cara mencari gabusnya ini kalian usahakan cari gabus yang ukurannya padat, karena dia ada yang lembut ada yang padat. Nah bagusnya yang padat, yang kenceng seperti ini. Jadi ketika nanti kita serut dengan karter itu tidak akan pecah ataupun sobeknya jelek gitu ya. Nah ini yang pertama. Tadi ini awalnya seperti ini kotak. Kotak ini sudah saya raut sedikit demi sedikit. Nanti kita tujuannya akan bentuk posisinya di ujungnya runcing, di bawahnya ini jangan terlalu runcing. Karena kenapa? Karena sebenarnya sih itu tergantung sama keinginan sendiri ya. Ada pelampung ketika dia dimakan ikan dia bakalan tegak ini di air. Nah saya pengen bikinnya yang tegak. Jadi ketika ada ikan makan, jadi dia pelampungnya tegak seperti ini. Nah itu bagus dilihat. Makanya saya ntar pengen bikin seperti itu. Nah cara bikinnya ya itu, di atasnya runcing, di bawahnya biasa, jangan terlalu runcing. Tapi bisa juga di atasnya runcing, di bawahnya runcing juga bisa. Cuman hasilnya nggak terlalu bagus seperti yang tegak tadi. Nah sekarang kalian boleh saksikan ya, setelah kalian punya karter, punya gabusnya, pelampungnya, kalian bisa raut. Cara merautnya yang pertama kalian bikin runcingnya dulu di satu arah ya. Jadi diraut aja seperti ini terus sampai ukurannya mengecil. Jangan terlalu kecil juga. Kalian harus pertimbangkan antara gabus dan berat timahnya. Karena kalau gabusnya terlalu kecil, timahnya terlalu besar, nanti juga gabusnya akan tenggelam. Jadi kalian harus prediksiin dulu ketika kalian mau bikin pelampung, kalian lihat dulu berat timahnya itu kira-kira berapa. Jadi kalian nanti bisa perkirakan, oh saya harus bikin pelampungnya seperti ini, beratnya segini. Nah jadi kalian harus bisa tahu ya. Nah jadi seperti biasa kalian raut membentuk garisan yang seperti saya bilangin tadi. Karena saya ini bikin yang posisi pelampungnya nanti di air tegak, jadi saya mau bikin bagian bawahnya itu tidak terlalu runcing, namun bagian atasnya runcing ya. Nah kalau saya masih di Sumatera itu kan biasanya ya, kebanyakan kalau di sana orang-orang itu kan nggak mau beli ya. Ada sih pelampung yang beli yang sekarang itu udah canggih banget gitu ya, yang dari kayu gitu. Tapi masih banyak yang manual seperti ini. Nah bagi kalian yang nggak sempet beli ataupun males ke warung lagi, ada styrofoam, kalian bisa bikin dari gabus atau styrofoam itu. Nah caranya seperti ini. Kalian hanya butuh karter dan gabus itu tersebut.
Nah, hampir seperti ini ya, hampir seperti runcing. Nanti setelah runcing, cara kedua itu ketika kalian mengikat dengan senar, itu ada dua cara. Cara yang pertama kalian bisa dengan jarum. Terus cara yang kedua, kalian bisa dengan dibelah tengahnya lalu ntar diikat. Jadi terserah kalian mau yang dibelah atau yang di dengan jarum. Tapi biasanya kalau saya sih kebanyakan dibelah gitu, lebih simpel dan lebih cepat gitu ya. Nah, cuman kelemahannya kalau kita pakai pelampung manual seperti ini, ketika malam dia nggak seberapa kelihatan. Nah sekarang kan sudah ada tuh ya pelampung yang ada lampunya, jadi ketika mancing malam kelihatan dimakan atau enggak sama ikannya gitu. Jadi kan ini ya posisinya kalau kita mancing dari pagi sampai sore aja, jadi pakai pelampung ini bisa gunain. Ya ini tadi channel dari Budak Rantau dari Sumatera ya. Kebanyakan di Sumatera itu kan sungainya sungai gede-gede ya. Jadi di situ banyak ikan ampala, terus ikan tawes juga ada, terus ikan seluang, terus ikan palak timah, terus ikan wader, ikan mujair, itu banyak di sana. Kebanyakan kalau saya dulu mancing di sana itu kebanyakan banyak ikan yang saya dapat itu ikan wader sama ikan ampala. Tuh. Ya, sedikit lagi udah hampir meruncing nih tujuannya. Tuh. Nanti bikin sampai runcing sekali ya. Gak usah terlalu ragu-ragu buat ini, jadi ya bisa kalian lah, jadi kalian bisa ngatur posisi yang harus diserut sebagai jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Makanya tadi pertimbangannya adalah di timah, kalian pakai timah yang ukurannya seberapa, jadi kalian bisa kira-kira mau bikin pelampungnya nanti seperti apa ya. Usahain karternya kalian harus punya yang tajam ya, karena kalau nggak yang tajam nanti hasilnya akan jelek, nggak akan halus. Tuh ya seperti ini, dikit-dikit raut. Iya ya, ini hampir sebentar lagi hampir jadi yang ujung runcingnya itu ya. Tuh udah hampir kelihatan kan. Nah tinggal rapiin posisi yang ada di bawahnya. Tuh. Biasanya kalau kita mancing itu cuaca yang paling bagus adalah cuaca mendung-mendung tapi gak jadi turun hujan gitu ya. Apalagi kalau habis hujan itu juga bagus. Kalau di saat terik panas itu ikan-ikan juga susah, malas makan. Nah terus juga kalian harus tahu metodenya. Kalian akan mancing di mana? Di kolam, di sungai, di danau, ataupun di mana gitu. Nah kalau di sungai usahakan pelampungnya ini juga harus lebih gede. Karena kenapa? Kebanyakan air sungai itu kan mengalir gitu ya. Jadi kalau terlalu kecil nanti nggak akan kelihatan. Nah kalian juga harus pertimbangkan timahnya. Kalau terlalu gedean pelampung juga tarikannya nanti nggak cocok. Oke, ini dikit lagi udah hampir beres. Yap, udah. Ini jadi kayak gini ya. Tuh. Simpel sih sebenarnya, sederhana. Nggak terlalu ini ya. Kalau kalian bisa lebih rapi sih lebih bagus. Tapi kan ini karena buat sementara aja ya, jadi nggak terlalu rapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalian juga ntar bakalan tahu kekurangannya apa kelebihannya ketika kalian sudah pergi memancing gitu. Jadi ketahuan, oh tadi saya bikin pelampungnya seperti ini, ternyata efeknya di waktu dimakan seperti ini, berarti besok saya harus bikin seperti ini gitu. Oke ya. Oke, jadi ini udah jadi pelampungnya, nanti saya akan pasang ke senar. Jadi setelah ini jadi udah seperti ini,
Nah, kita belah bagian tengahnya, tapi jangan terlalu dalam ya. Tengahnya. Ingat posisi yang besar, ini yang besar ini kelihatan ya, yang besar. Ini di bawah. Di atas timah. Nah, yang kecil itu di atas. Jadi nanti waktu jatuh ke air, dia akan tegak seperti ini. Itu kan bagus kayak pocong berjalan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nanti setelah ini ikat di bagian bawah dan bagian atasnya. Jangan terlalu kenceng. Nah, tapi ntar di bawahnya kasih aja ikatan karet. Jadi di atas timah itu ada karet. Ketika dia dimakan ataupun kita tarik, pelampungnya tidak akan lari dari situ. Dari ukurannya tetap segitu. Oke ya. Terima kasih telah menyaksikan channel Budak Rantau. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian yang pengen bikin pelampung, yang pengen mancing tapi nggak punya modal buat beli pelampung yang bagus. Kalian hanya butuh styrofoam bekas dan karter, maka kalian akan bisa berangkat mancing. Oke, thank you ya. Selamat menyaksikan. Bye.